Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Masih ingat Gus Maulana Ishaq yang kemarin mubahalah. Bagaimana keadaan beliau pasca mubahalah? Nah, bagi yang penasaran, simak terus channel kami. Apakah beliau kualat dengan mubahalahnya atau kebalikannya, yang kualat para Habib Tobolowi? Nah, ini. Jadi beliau mubahalah yang kemarin itu, mubahalah beliau itu kan 2 kali. Yang pertama, terus kedua, ya kan? Yang kedua ini ditujukan kepada para Habib Tobolowi. Makanya yang berani melawan mubahalah beliau dipersilakan gitu. Nah, berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama beliau Gus Maulana Ishaq pasca mubahalah kemarin di Banyumas yang sudah kami siarkan di channel kami. Kita simak bagaimana kondisi beliau pasca mubahalah. Nah, kita dengarkan sambil ngopi, saudara-saudaraku. Dalam polemik nasab ini itu kalau menurut saya dilihat Wali Songo pun itu juga terbelah, Mas. Ya, jadi ada yang masih terbelenggu jadi tidak dan jadi mukikin dilihat Wali Songo, ya kan? Dan ada yang justru jadi pejuang luar biasa kan gitu untuk merangkap para ta'alui yang bawaan Belanda itu. Pulang kan nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa, belum ketemu caranya. Kalau belum berkendak mereka pulang ke Hadramaut lagi ya pulang gitu aja. Saya bilang nggak bisa, belum ketemu caranya gitu aja. Ya, ya. Kami makan malam deh. Nah, gini, saya itu pengen apa ya, mengeluh lah ya Mas ya. Jadi ini kan di daerah Jogja ya, apalagi di Bantul. Bantul itu kan ada Gua Selarong ya, Selarong ya. Nah, tempat apa ya istilahnya, tempat peristirahatan, sekedar beristirahat Pangeran Diponegoro kan seperti itu. Nah, Pangeran Diponegoro setelah Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 yang membuat Belanda itu kasnya hampir kosong total kan waduh. Itu kan dia bersembunyi di Gua Selarong, tempat main kita lah, karena kita dekat situ kan gitu. Tiap hari lewat situ lah. Nah, tapi ya sayang, seribu sayang itu ternyata ada apa? Oknum kadip yang jadi pengkhianat dan membujuk Pangeran Diponegoro untuk berunding ya. Itu dibayar berapa gulden sama Belanda Mas Bro? Wah, nggak apa kalau kata-kata kayaknya kan ya sedikit dan murah ya. Ya karena mereka datang sini sudah memang yang bawa mereka. Ya memang musuh dalam selimut. Jadi mohonlah untuk warga Jogja, terutama dilihat Wali Songo yang masih jadi mukikin, ingat kisah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu kan beliau itu yang membujuk untuk berunding dan akhirnya ditangkap dan akhirnya dibuang ke Makassar, itu kan arah Habib itu. Ya sebenarnya beliau bisa saja waktu itu melawan, cuma yang terancam adalah ring 1-2 mukikinnya Diponegoro. Nah, itu jadi Diponegoro tidak mau melawan karena dia mempertimbangkan keselamatan pengikutnya, keluarga pengikut. Keluarga pengikutnya beda jauh sama Habib Rizik yang di Pemalang ya, sudah ditolak di mana-mana. Organisasi FPI juga sudah dibubarkan, sudah dibilang berpotensi kerusuhan kan gitu, malah ditera. Itu perbedaan akhlak Sayyid Syarif asli sama Duriat Wali Songo gitu lah. Jadi kalau Duriat Wali Songo itu berat banget untuk mempertimbangkan keselamatan pengikut. Ya, saya berkali-kali mubahalah itu sebenarnya kepengen
membidik yang apa ya, mukibin yang punya jabatan gitu aslinya Mas Guru. Contoh-contoh ya, contoh sebenarnya ya kepengen kiai-kiai yang besar gitu yang jadi mukibin, yang mendoktrin santrinya untuk jadi mukibin. Orang-orang petis ya, tetangga ya? Enggak, yang ada di tinggi lah, tingkat nasional lah. Lah iya, tingkat nasional yang jadi menteri apa itu? Oh, Nusron Wahid maksudnya. Belum, aku nggak bilang tidak lah. Saya kira Mas Nusron masih belum waktunya untuk bidik mubalah. Tapi kalau memang beliau menghendaki ya nggak apa-apa, kepengen coba-coba gitu. Maksudnya kalau kalian menghendaki saya dihubungi gitu aja. Jadi saat berbicara tentang mubalah ya Mas Guru ya, saya kemarin tuh banyak yang memprotes. Kenapa mubalah itu dilakukan antar sesama muslim kan gitu. Kok enggak muslim dengan kafir kan gitu. Kenapa antar sesama muslim? Nah, jenengan bisa buka kitab Al-Jawahir wa Duror ya, karangan Imam As-Sakhawi, murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Ibnu Hajar kedua. Itu Ibnu Hajar itu pernah bermubalah juga lawan orang muslim. Oh iya. Jadi orangnya itu adalah apa ya, pendukung sebuah aliran yang kurang tepat lah ya Mas Guru ya. Dan Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang tepat adalah tarekat mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, konsisten di situ terus menerus kan gitu. Dia nggak percaya, akhirnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mau diancam, dilaporkan sultan, diasut sultannya untuk menghukum dia. Nah akhirnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menantang mubahalah antar sama umat Islam kan gitu. Nah kemudian mubahalah itu selang 40 hari itu sudah ada tanda-tanda gitu. Walaupun sama muslim gitu, selang 40 hari itu sudah ada tanda-tanda nih. Lawannya itu udah kayak ketisen greges gitu loh Mas Guru, kayak Habib Rizik sekarang kan pasti ketisen gitu loh. Itu lawannya udah apa istilah, udah ketisen greges gitu, udah demam meriang dan aneh-aneh gitu kan. Nah terus akhirnya selang 1 tahun itu lawan mubahalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu wafat. Jadi selang 1 tahun. Jadi kita tunggulah Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Hussein Badul selang 1 tahun dari kemarin itu ada apa? Tunggu aja gitu aja. Jadi saat dasarnya kenapa berani bermubahalah antar sama umat muslim ya, karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah melakukan itu. Itu. Ini jadi jawaban gitulah. Intinya sah-sah saja karena ini hal prinsip ya. Ya prinsip, karena di antara maqasidus syariah al-khamsah itu kan hifdzuddin ya, terus hifdzul mal, hifdzul nafas. Nah, itu hifdzul nafas gitu. Hifdzul mal, terus hifdzul nasl, terus hifdzul akal kan gitu. Nah, akal itu awal-awal. Ya, oke, nggak masalah, urutannya nggak masalah ya. Nah, kalau orang tidak mau meluruskan kesesatan doktrin Ba'alwi, dia itu berarti sudah tidak hifdzuddin. Ya, karena dia rela agama Islamnya itu dicampuri, meskipun itu PBNU. Dia merelakan agama Islam ini dicampuri doktrin-doktrin sesat Ba'alwi. Ya. Berarti dia gagal di hifdzuddin. Kemudian kalau dia masih misalnya kalau PBNU itu berkeras hati itu mengatakan Ba'alwi itu dilihat Nabi, dia itu gagal di hifdzun nasl. Karena menisbatkan orang yang bukan keturunan Rasulullah menjadi dzurriyyat Rasulullah, kan seperti itu. Itu dua kegagalan besar PBNU, hifdzuddin dan hifdzun nasl. Padahal ini bukan menyangkut perkara orang biasa, tapi nabinya seluruh umat manusia, nabi terakhir seluruh umat manusia kan. Rasulullah kan bukan diutus untuk umat Islam saja kan, bukan, untuk seluruh manusia. Mama arsalnaka illa kafatan linnas. Kan seperti itu. Jadi PBNU kalau tidak turun gelanggang dalam polemik nasab ini, ya kira-kira mereka sudah gagal dalam hifdzuddin dan hifdzun nasl. Apalagi ini menyangkut ajaran agama Islam semuanya dan kesucian nasab Rasulullah. Kan semua syariat Islam kan mengkerucutnya di maqasidus syariah al-khamsah kan seperti ya, itu. Dan maqasidus syariah itu yang tujuan akhirnya adalah maslahah, ya kan? Ketika itu cacat gitu ya memarahi. Ini saya pengen cerita ya, buat Mas Guru ini sama buat PBNU juga. Cobalah Pak Kiai Holil Yahya Stakuf dan jajaran PBNU coba jalan-jalan ke Jepang gitu, negeri sakura, negeri matahari terbit.
Terus tanya di sana berapa kali Perdana Menteri mengundurkan diri karena tidak terus memimpin, itu tanya. Jadi di Jepang itu ketika seorang Perdana Menteri atau Menteri itu melukai rasa keadilan publik atau dianggap kepemimpinannya tidak memuaskan publik, atau mereka itu sudah dikritik banyak suara publik, itu mereka legowo mengundurkan diri. Nah pertanyaannya, kira-kira PBNU, Roisam PBNU, Ketua PBNU dan Presiden PBNU legowo apa enggak mengundurkan diri? Itu silahkan dijawab. Tapi saya nggak loh, nggak menyuruh jenengan mengundurkan diri loh. Saya nggak merintah. Tapi kalau memang mengundurkan diri ya, saya berterima kasih, alhamdulillah gitu. Pati-pati juga ya. Ini kira-kira kalau PBNU ikut campur untuk menyelesaikan polemik nasab dan mereka itu menyatakan Pak Alwi itu bukan Duriat Nabi, kira-kira polemik nasab ini selesainya dari pernyataan itu kira-kira berapa lama Mas? Setengah jam. Berapa? Berapa? Setengah jam ya. Kalau misalnya PBNU bilang Pak Alwi bukan Duriat Nabi dan buat edaran seperti awal Ramadan gitu, awal Syawal gitu, kira-kira masalahnya selesai berapa lama? Setengah jam, 30 menit ya. Itu ya? Yakin? Yakin. Nah, pertanyaannya kenapa PBNU itu malah memperlama sesuatu yang mudah, kan gitu? Biar asik mungkin ya. Biar asik. Biar asik ya? Atau nggak ada keuntungannya atau bagaimana ini? Biar asik. Jadi ingatlah, ini kan masalah banyak doktrin Ka'alwi yang terbukti dari kitab-kitabnya Mas Guru ya, bukan ajaran seseorang tapi memang ajaran kitab mereka. Itu kan doktrinnya itu kan menyimpang. Semisal bisa mi'raj sehari 70 kali kan gitu. Terus kemudian apa? Habib membentak malaikat atau memadamkan api neraka dengan jari kelingking, itu kan doktrin menyimpang yang profan gitu. Jadi wajib dianulah, wajib diluruskan lah. Jenengan ini kan petinggi, beda kalau kita kan NU akar rumput gitu saja ya Mas ya. Ini saya kemarin ada cerita dari Sultan yang ke-10, Hamengkubuwono yang ke-10. Beliau kan di acaranya dengan Menteri yang kelautan dulu itu siapa namanya? Bu Susi Pujiastuti. Wah, Bu Susi Pujiastuti ya. Jadi si Sultan tuh pernah dipanggil sama ayahnya yang Sultan 9, Habis 9. Terus singkat cerita itu Habis 9 itu pernah menyesal karena diam di eranya Pak Harto. Jadi beliau kan mengalami 2 presiden, Presiden Soekarno dan Soeharto. Nah, di masa peralihan itu kan banyak fitnah, ya, banyak isu dan ada risiko perpecahan bangsa. Pendukung Soekarno sama pendukung Soeharto. Jadi kalau intinya kayak saat inilah kondisinya kayak PBNU saat ini, ada yang mukibin, ada yang pro Balawi, ada yang pro Wali Songo. Nah, di situ Habis 9, si Sultan yang ke-9 itu mengambil sikap untuk diam karena menurut beliau diam itu benar pada saat itu. Pada saat itu. Tapi beliau berpesan kepada Sri Sultan yang ke-10 yang sekarang, yang bertahta sekarang, kamu harus lebih berani daripada saya. Rasanya pun menurut saya Hamengkubuwono 9 itu sudah super berani ya, karena pernah mengorbankan istananya sebagai pemerintahan darurat kan, seperti itu. Harus lebih berani bersikap mungkin ya. Harus lebih berani bersikap. Kenapa? Karena penyesalannya adalah dulu kalau beliau bersikap tegas gitu ya, mungkin akan ada perpecahan ya. Kalau Sri Sultan yang ke-9 tegas, mungkin ada perpecahan, tapi setelah itu ada pencerahan ya.
Jadi setelah ada perpecahan ada pencerahan. Jadi intinya bukan menunda-nunda membereskan masalah Karena gitu gini, ya. karena pada akhirnya bangsa ini tetap bodoh dan miskin katanya. Ya, jadi beliau sudah berusaha diam, ya kan? Tidak bersikap, padahal beliau tahu kebenarannya, ya kan? Dan ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan. Pasti. Karena rakyat tetap bodoh dan miskin. Iya. Nah, ini BPN ini juga harus belajar dari kisah ini, sikap dari HB 9 ya. Jadi kepemimpinan yang tegas gitu ya. Mungkin agak kontroversial ya, mungkin Di awal lah ya ada perpecahan di awal, tapi setelah perpecahan ada pencerahan. Nah, karena ini urusannya kebenaran. Setelah perpecahan ada pencerahan. Jadi ya mau nggak lanjut makan. Jadi gimana ya? Istilahnya gini Mas Guru. Saya ambil kisah kalau dengan kan apa ya, kisah Hamengkubuwono 9 dan 10 sultan-sultan kita yang terhormat kan gitu. Tapi kalau saya ingin kisah yang lebih mengharu biru Mas Guru, yaitu kisah tentang Mahabharata. Nah, ini sebagian dari wejangan Bhagavad Gita yang diberikan Sri Krishna kepada Arjuna. Jadi ketika itu Arjuna itu tidak tega untuk membunuh Kurawa, karena sesama satu darah, satu keluarga, satu bangsa kan gitu. Walaupun mereka itu banyak yang korupsi, banyak yang pemuja kegelapan, banyak yang memuja angkara murka kan seperti itu nggak tega Arjuna. Nah, dia serba salah gitu, diam tidak mau bersikap padahal medan perang sudah di depannya, seperti ketum PBNU sekarang kan gitu, yang membiarkan polemik nasab ini nggak selesai menggelinding kan gitu. Nah, akhirnya Krishna itu mengatakan kepada Arjuna dalam Bhagavad Gita bahwa ya tugas seorang kesatria itu untuk berpihak kepada kebenaran, meskipun yang ada di sisi musuhmu adalah gurumu dan kakekmu dan keluargamu, tapi kamu harus tetap memerangi mereka. Karena jika mereka itu masih bertahan, maka tidak akan ada keadilan di bumi Nusantara. Jadi kalau PBNU itu tidak menyelesaikan Ba'alwi itu ya doktrinasi, kemudian khurafat, kemudian dawirisme, kapitalisasi agama, itu ya nggak akan selesai Pak PBNU itu. Dan jangan bilang Wali Songo itu harus mencerminkan kelembutan, itu jangan bilang berkata seperti itu ya Mas Guru ya. Ini kan Kemudian perang sebelah saya ini kan duriatnya Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus itu dulu Sunan Kudus itu kan ikonnya itu kan kalau perang dengan para pemberontak Majapahit, pengkhianat Majapahit itu kan yang paling depan. maju. Itu loh, jangan terus Sunan Wali Songo Dari Sayyid Sabil, harus lemah lembut gitu. Jangan, maklumnya lemah lembut ya lemah lembut, tapi waktunya butuh ketegasan dan eksekusi, ya harus tegas dan eksekusi. Saya juga orang Kudus Pak, saya juga orang Kudus. Sekarang gini aja dah, ini kalau polemik nasab ini tidak dibereskan, yang dosa itu PBNU. Apa PBNU kuat menghadap Nabi, kelak ditanya, disab, umatnya didawir, PBNU diam saja. Khurafat disebarkan di pengajian-pengajian, PBNU diam saja. Apa kuat ditanya Nabi kelak, kalau kuat ya silahkan ya. Menro buka. Agam godam. Apa jangan-jangan udah banyak yang bisa bilang begitu. Abdullah Adat ya. Menro buka. Abdullah Adat. Nah, itu daftar khurafatisme KAW. Jadi ditanya siapa Tuhanmu kan gitu. Ternyata mungkin KAW ada yang menjawab Abdullah Al-Haddad kan gitu. Nah, lama-lama bisa Habib Rizik gitu. Betul kalau khurafatnya nggak dibendung seperti itu. Jadi gimana ya? Ya saya sebagai akar rumput ini memasrahkan sama PBNU lah. Tapi ingat, apa yang jenengan lakukan sekarang itu akan berdampak untuk masa depan. Apa yang jenengan lakukan para PBNU untuk sekarang itu akan jenengan nikmati untuk masa depan. Kan seperti itu ya, Mas ya. Kalau jenengan itu menahan keabeyan, tidak abai, tidak peduli terhadap ganda akar rumput, yang jenengan itu ya kelak pasti akan diabaikan sama akar rumput, tercatat dalam sejarah. Jenengan ini dalam polemik nasab ini, ketum PBNU, Rois PBNU itu mencatat sejarah seperti itu.
oh berarti ini kepengurusan PBNU periode ini dalam polemik nasab tidak ilmiah, nah, itu seperti ini keputusannya. Dengan sudah menorehkan tinta sejarah yang luar biasa akan dirinya. Ini kembali ke tema awal diskusi ini. Apa tadi? Jadi Duriat Wali Songo sudah merdeka apa belum nih? Sudah 80 tahun. Ya merdeka lah. Hah? Merdeka lah. Merdeka ya. Amin. Terus kira-kira kalau menurut jenengan itu setuju apa enggak Mas Guru kalau dampak mubalah kita tunggu setahun lagi gitu? Iya, ya kayak kisah tadi yang Kisah Imam Ibnu Hajar kan gitu, dampaknya kan kita lihat setahun. ya Tapi ya alhamdulillah saya setelah mengalami mubalah yang kedua ini malah efeknya tambah bagus lagi nih buat saya, untuk duniawi saya, akhirat saya lebih bagus alhamdulillah. makin garang ya. Makin garang, iyalah. Gimana ya? Terus Kemarin acara di Istiqlal itu acara di Istiqlal. Wah, keren lumayan Pak. keren. Iya, tapi saya salut sama Pak Presiden ya, karena beliau bersikap untuk tidak hadir, ya kan? Beliau keren lah, beliau keren. Ya cuman disayangkan itu takmir Masjid Istiqlal itu kurang peka lah. Kalau Habib Lutfi itu kan dia itu kan kemursidannya itu banyak yang palsu, banyak yang memalsukan, banyak yang munkotir gitu. Jadi misalnya dari Sadiliyah Mbah Abdul Malik, Naksabandiyah Mbah Abdul Malik itu kan dia nggak pernah diangkat. Kalau nggak percaya klarifikasi ke keluarga Mbah Malik lah, Duriat Mbah Yas. Habib Lutfi nggak pernah diangkat. Ya kurang hati-hati aja, kurang hati-hati, kurang. Iya. Harusnya lebih hati-hati karena Setuju. Kayak Istiqlal gitu, kayak apa? Habib Lutfi, Mursyid Abdul Hafal, Mursyid Gadungan, Mursyid yang menyesatkan umat, itu kan masih dikasih tempat manggung. Terus apa Abah Aus juga kan bukan Mursyid Istiqlal juga. Suryalaya, tapi orang Istiqlal itu ngasih tempat, itu gimana? Karena Istiqlal itu simbol kenegaraan, ya kan? Jadi orang-orang musik-musik yang apal-apal itu justru biasanya itu mengincar simbol-simbol itu untuk memperkuat akan kemusikannya sah. Berarti anu ya Mas Guru ya, musik-musik abal-abal kayak Abah Aos, terus Habib Lutfi itu pengen menjajah kemerdekaan bertarekat di Indonesia gitu ya, menjajah musik-musik lainnya. Betul. Itu jadi gimana ya, mohonlah Habib Lutfi kan udah tua, lebih baik di rumah saja, dikir istighfar. Itu makam palsu yang belum dibubarkan ada berapa, itu di Kudus ada berapa, di Wonosobo saja makam palsu bikinan Habib Lutfi ya, makam palsu bikinan Habib Lutfi ya. Itu saya dapat datanya yang dibubarkan PWI itu sudah 80. Itu yang sudah dibubarkan loh ya, yang belum nggak tahu saya Mas Guru, tapi yang sudah dibubarkan 80, termasuk di Cotang, di Wadas Lintang kayak gitu. Itu makam kosong semua, tiba-tiba dibangun. Nah memang bukan Habib Lutfi sendiri langsung yang bangun, bukan, tapi dia lewat lewat santrinya yang ada di Wadas Lintang di Desa Trimulyo. Tapi saya nggak berani nyebut namanya, tapi saya tahu, saya pernah ngobrol sama orang. Dia kasihan Mas Guru. Jadi setelah bertarekat di Habib Lutfi itu jadi kayak apa, kayak orang bingung gitu loh, kayak orang gitu loh ya. Itu jadi apa nggak malu gitu. Jadi Habib Lutfi ini versi guru saya ya, pewaris kemursidannya Mbah Sofib ya. Habib Lutfi itu digelari Direktur Umum PT Bimantara. Itu tahu PT Bimantara mau nggak Mas Guru? Ya apa itu? Bimantara itu bisnis makam palsu Nusantara. Jadi dirutnya itu dirut Bimantara, bisnis makam palsu Nusantara itu Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan gitu. Lewat organisasi Metanesia itu yang gelari guru saya itu. Saya menghormati gelar itu, saya membenarkan gelar itu gitu. Jadi di Kudus sendiri katanya orang PWI Kudus makam palsu atau dirubah ya atau didalwikan itu jumlahnya 25, termasuk leluhur jenengan sudah mau didalwikan. Sunan itu? Mbah Muhyiddin. Oh, Mbah Muhyiddin. Mbah Muhyiddin sudah mau didalwikan. Sunan Muria kan sudah didalwikan. Nisannya juga sudah dicuri entah kemana itu nisan Sunan Muria itu. Nggak takut dosa, nggak takut kualat ya. Ngomong-ngomong soal nisan ini, gimana pendapat jenengan tentang yang di Tuban itu? Nah, yang pertama nisan di Tuban begini. Ini
apa ya, itu kan sudah diberikan status benda cagar budaya ya, cagar budaya tahun 2010. makam Sunan Bonang. Jadi orang yang mengubah-ubah di situ itu sebenarnya bisa apa ya, kena hukum-hukum perubahan benda cagar budaya dan barang purbakala. Jadi harusnya putusan Bakil Tuban pemilik Majelis Ar-Ridwan itu ya harus dipenjara 5 tahun Mas Bro. 15 tahun ya kayak ya. Dendanya 5 miliar. Waduh, banyak ya. Itu 5 miliar denda. Dikit ya. Sedikit lah, dia itu kan uangnya lebih banyak dari itu, pamer-pamer Alphard kan gitu. Nah dia kan bilang tunjukkan satu saja, kasih 1 miliar. Itu yang palsu kan 65. Lumayan ya. Versi Kenorya kan dia harus ngasih 65 miliar gitu. Dan Kenorya masih punya foto-fotonya yang apa istilahnya sebelum dibaluikan gitu. Itu memang jadi gini. Jadi ini cuma dagelan. Jadi makam Sunan Bonang ya kan, terus kanan kirinya itu di untuk ngubur beneran gitu ya, atau yang jelas itu nisannya yang nisan-nisan kuno itu sudah hilang, ganti nisan-nisan ya intinya pengurusaannya. intinya mau itu dikubur Ba'alwi atau enggak, tapi itu sudah melanggar undang-undang cagar budaya. Habib Husain Bakil Tuban mestinya dipenjara 15 tahun, denda 5 miliar, belum sayembaranya 1 miliar per nisan kali 65, total berarti 70 miliar saya Husain. Bangkrut ya. Itu jangan bilang geger geden gitu. Ayolah PWI Tuban, seret ke meja hijau, ayo. Itu kan kira-kira kena mubalah saya apa enggak ya Mas Guru ya, Habib Husain Bakil ya. Monggo dijawab. Wah nggak tahu Pak, nggak tahu. Belum kayaknya. Belum ya. Berarti kalau kena mubalah gimana itu Mas Guru, harus mati gitu atau bagaimana itu? Ya paling dikit ya itu 70 berapa miliar itu. Oh gitu, siap. Ini kan cuma tanda-tanda keserempet aja kan gitu ya. Belum, setuju. Nah ini saya kan orang Kudus Mas Guru ya. Ini saya orang Kudus. Saya pengen bertanya sama jenengan, ini kenapa masih banyak kiai-kiai Kudus yang masih mukibin dan masih mantep ngambil sadiliahnya Habib Lutfi. Padahal saya sudah berteman akrab dengan kerabat Mbah Malik, dengan Duriat Mbah Ilyas, dengan orang sekitar Mbah Malik, dengan juru besar keluarga Mbah Ilyas. Itu kan nggak ada seorang pun yang mengakui kemursidan Habib Lutfi. Jalur Mbah Malik kan nggak ada. Kok kiai-kiai Kudus kok masih mukibin sama Habib Lutfi, masih sadiliahnya masih diyakini, itu kira-kira bagaimana itu kiai Kudus? Coba Mas Guru, kok mereka itu kok tidak ilmiah gitu, kayak nggak pernah kuliah gitu. Emang repot. Karena ibarat dikasih keterangan selengkap mungkin belum tentu itu berhasil. Kenapa seperti itu? Ya sebenarnya salah, kurang tepat menerapkan adab. Dalam arti gini. Jadi kembali ke cerita zaman dulu, misalnya ke Utsman bin Yahya. Ya. Utsman bin Yahya itu, atau yang Syekh Al-Habsyi itu yang bikin selamatan kelahirannya cucunya apa, satu Helmi. Oh, Ali Al-Habsyi kita. Itu kan sebenarnya indikasi itu kan indikasi kedekatan atau bendera mereka itu kan sebenarnya bukan bendera ini, gampangannya kan gitu ya. Iya. Bendera mereka kan sebenarnya bendera Belanda, gitu kan aslinya. Ini Ali Al-Habsyi itu kok nggak merayakan kelahiran cucunya Mangkubono 9, atau kelahiran putra Mangkubono 9, atau apa misalnya kelahiran putra Kiai Haji Hadratus Hasyim Asy'ari, malah cucunya Wilhelmina ya. Dirayakan itu, coba mungkin jawab lah. Karena memang bendera mereka kan bukan bendera asli, afiliasi politiknya. Waktu itu kan mereka tetap Belanda. Nah, mereka pasti kan punya
punya hubungan juga dengan kayak pribumi. Saya yakin kayak pribumi itu juga di masa itu juga sebagian cukup takzim ya, sebagian Cukup takdim atau memang jadi mukibin dan mengkhianati bangsa mas? ya, mungkin tetap ada kayak gitu. Nah, seandainya kiai-kiai yang jenengan tadi anggap apa kurang literasi tadi Ya, kurang literasi, kurang ilmiah. itu kalau seandainya mereka hidup di zaman kolonial dulu, zamannya eranya Utsman bin Yahya Dan Ali Ahab Sikuita. ya, itu jangan-jangan mereka tetap Politiknya ke Wilhelmina ya, gitu ya. tetap menjadi mukibin Utsman bin Yahya gitu. padahal itu jelas-jelas benderanya bendera Belanda gitu. Karena kan orang-orang proksinya Belanda ini kan mereka dua kaki. Ketika dekat sama orang Belanda, wah dia sangat-sangat menjilat gitu. Nah, ketika sama pribumi dia saudaraku kayak gitu kan. Jadi Atau gini saja Kiai Kudus datangkan juru bicara keluarga besar Barias Banyumas gitu ya. Ayahnya Mbah Malik datangkan juru bicaranya keluarga besar Barias untuk ceramah khusus kemursidannya Habib Lutfi yang abal-abal dan munkotik dan sesat dan menyesatkan dan menipu ya gitu. Atau Kiai Kudus gitu saja, nanti tak hubungkan atau sama cucu keponakannya Mbah Malik, Gus Aung itu yang dekat rumah Mbah Malik, nanti biar cerita soal apa ya akhlak busuknya Habib Lutfi kan gitu. Mau Kiai Kudus biayai, saya bisa menghubungkan gitulah, biar selesai nama Habib Lutfi di Kudus itu. Saya udah gregetan Mas Guru berjuang di Kudus selama setahun itu malah dimusuhi banyak kiai saya. jadi kalau selama ini para kiai di Kudus itu sudah husnuzon sama Pak Alawi ya, sesekali husnuzon sama Gus Maulana Ishak. Amin. Sekali saja ya, untuk membuat acara itu untuk tabayun dengan keluarganya Mbak Malik. Iya. Lalu datangkan ke Kudus bersedia. Itu. Sekali saja. Ya, kan? Iya betul. Khusus masalah ini sekali aja itu sudah cukup Mas. Itu aja repot. Gini saja jenengan Kiai Kudus coba tolonglah ke sekitar Tanjung Karang, Jati Kudus, desa yang namanya Tanjung Karang itu di situ banyak Mas Guru. Mukibinnya Habib Lutfi yang kena dawir dan berakhir miskin itu banyak. Gitu loh. Totalnya itu yang miliaran. Itu. Apa Kiai Kudus harus saya temukan mereka satu persatu itu kesaksiannya. Gampang lah. Atau jangan-jangan Kiai Kudus itu nggak kena dawir atau malah dapat dawiran atau bagaimana? Enggak. Kalau saya khususan sama para ulama, suatu saat nanti akan menyadari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang bohong, siapa yang jujur. Cuma butuh waktu untuk terungkap. Terus ini contoh ya Mas Guru ya, Sunan Kudus dikatakan putranya Sunan Ampel. Ya, kalau itu parah gitu. Putranya Sunan Ampel atau cucunya Habib Lutfi? Jadi gini. Verifikasi. Jadi dulu Habib Lutfi pernah ceramah itu di dalamnya Gus Nusron Wahid. Ya. Oh iya. Langganan kan sesama afiliasi politik gitu ya, sama Nusron Wahid itu. Itu beliau ngapunten gitu kan. Untuk orang Kudus sebenarnya Sunan Kudus itu putrane Sunan Ampel gitu kan. Intinya gitu ya, intinya seperti itu. Nah, sebenarnya gini. Jadi Sunan Kudus itu punya ayah namanya Sayyid Sabil. Ayahnya Ya, Sayyid Sabil atau namanya Sunan Ngudung. Ya, Sunan Ngudung. Nama Jawanya Sunan Ngudung, ya kan. Nah, Sayyid Sabil ya kan, atau Sunan Ngudung. Nah, itu adalah imam Masjid Demak. Nah, gelar imamnya adalah Raden Rahmatillah kalau nggak salah. Nah, penghulu rahmatillah ya? penghulu ya. Nah, itu sama di kitab Samsul Zahiro.
itu dikira Raden Rahmat. Oh, berarti dasarnya Habib Lutfi dan ulama kudus kemarin kitab Samsudin Iya, ya. benar. Padahal itu kan karangan Yahudi Balwi ya, yang datanya juga ngawur lah. Jadi nggak detail, nggak paham mau tutu putune ya, kon paham ya kan. Nah, yang kayak gini ya, yang ahli silsilahnya yang paham. Ya minimal gini lah, minimal Kiai Kudus kalau ceramah soal warga Kudus, soal Sunan Kudus, soal Sunan Muria, minimal kalau bisa bawa manuskrip. Syukur-syukur orang naat dari pusat kan gitu. Ketua naat sekarang Kiai Nizamuddin kan juga duriatnya Sunan Kudus juga loh. Terus ya banyak lah orang-orang yang duriatnya Sunan Kudus, Sunan Muria, Kalijaga itu jadi pemimpin naat banyak lah. Jangan mengundang Habib yang afiliasi politik ke Belanda gitu atau peninggalan Belanda ya Mas Guru ya, itu diundang untuk ceramah itu jangan, itu jangan bingung Ya sebenarnya dari hal ini kan kita bisa paham ya bahwa Habib Lutfi itu pengetahuan sejarahnya kan banyak ngawur nih ya. Iya aspun saja asal bunyi kemudian Muria itu juga Sunan Muria juga wah kacau itu, jadi kacau istilahnya. Harusnya kayak di wilayah Muria Raya dan Kudus ini harus siaga satu, jangan sampai ya kan kecolongan. Bener-bener beraplik loh itu, bener-bener makamnya itu lama-lama makamnya Sunan Kudus kalau kemarin nggak jaga dengan baik ya, kena sip kayak Muria itu. Iya betul. Untungnya nggak sampai. Karena di Muria kurang kuat biasanya. Ya kalau di sekitar Menara Kudus itu kan kebanyakan kan saya nggak bilang ulama ya, fuqaha gitu. Jadi spesialisasi mereka hanya di bidang fikih kan gitu. Atau qurra spesialisasinya di bidang baca Quran. Saya nggak berani bilang ulama mas. Ya. Saya bilang fuqaha sama qurra gitulah biar lebih jelas spesialisasinya. Kalau di Menara itu kan banyak fuqaha sama qurra. Jadi ya apa ya? Lumayan lah, keilmuannya masih lumayan. Tapi kalau di Muria kan jumlah fuqahanya, jumlah qurra'nya itu kan nggak sebesar di Menara sekitar Kudus Kulon gitu. Jadi ya ini sebuah apa ya, kecolongan bagi kami warga Kudus yang sangat menyesal gitu. Masa misalnya Sunan Kudus misalnya Sunan Muria dengan misalnya ibu saya masih tuaan, misalnya ibu saya kan ya lucu Mas Guru. Gimana itu? Terus sekarang ini pertanyaan saya nih, kembali ke makam Sunan Bonang lagi. Sunan Bonang itu kan mertuanya Sunan Kudus ya? Iya. Dari Dewi Rahel itu kan? Dewi Rahel. Nah, itu kan kira-kira nisan Sunan Bonang yang 65 itu yang dihilangkan itu dicuri terus buat makam kuno palsu gitu atau bagaimana ya? Kira-kira Mas Guru ya? Takutnya seperti itu. Jadi motifnya kemungkinan besar seperti itu. Tapi untuk ganti mana ini dulu Pak Alawi di Jawa sudah sejak tahun 1500 kayak gitu kan, arahnya kan seperti itu ya. Sudah tua, sudah lama, arahnya seperti itu. Memasukkan artefaknya. Untung udah ketahuan. Untung udah ketahuan. Aman. Terus gimana ya? Apa ya Mas Guru ya? Saya itu berharap juga bahwa Kudus itu terbuka untuk tarekat yang lain. Jangan cuman dimonopoli sama anak Sabandi Olidi Jawa Bagiarwani saja, jangan. Kan tarekat kan banyak. Mungkin ada yang pengen ambil Sakoria, mungkin ada yang Sabiria atau mungkin Idrisia atau Qadiriyah Naksabandia seperti itu. Kan tiap tarekat kan punya punya keistimewaan masing-masing. Nah, saya mau nambahin. Jadi dulu saya punya manuskrip. Kalau ayah dari Sunan Kudus, Said Sabil itu, Sunan Ngudung itu ketika mimpin pasukan, ya. Jadi ketika baris itu ditalkin Satoriyah dulu.
Aku punya manuskripnya. Dengarkan warga Kudus. Jadi ayahnya Sunan Kudus Syarif Sabil ya bin Khalifah Husain Sunan Martoyoso, versi manuskrip Serat Walisana ya. Itu sebelum memimpin pasukan untuk berperang ini ditalkin pikir Satoriyah dulu gitu. Bukan bukan tarekat Ba'alwiyah, bukan, tapi tarekat Satoriyah gitu. Iya, itu saya punya manuskrip. Nah, belum bagian satu ya. Terus ada satu lagi sini yang masalah budaya aja. Jadi Sunan Ngudung ya, itu juga beliau yang menciptakan kesenian kuda lumping. Manuskripnya dari mana, Mas? Penelitiannya apa di siapa? Ki Agus Sunyoto. Kiai Agus Sunyoto yang pengarang Atlas Wali Songo ya. Itu di Atlas Wali Songo. Jadi kuda lumping itu peninggalannya Sunan Ngudung. Kayak itu kan setengah debus ya berarti. Iya, zaman dulu kayak gitu. Ya, Bu. Nah, tapi kan akhirnya kalau zaman saya ya Mas Kuliah, kuda lumping itu kan di agak tengah itu kan mereka melintasi kaca-kaca ya, istilah kaca-kaca yang makan kan itu kan makan juga kayak gitu. Iya. Itu peninggalan Sunan Ngudung ya. Ada juga ya. Kayak gitu memang semi tengri. Jadi ini sebenarnya gabungannya antara Rifaya sama tengrisme ya. Apa itu tengri? Tengrisme itu semacam apa ya, kalau si tengger gitu. Bukan, tengri itu kayak memasukkan roh ke badan gitu. Terus Mediumisasi lah ya. Mediumisasi zaman sekarang. Istilahnya mediumisasi ya kan. Terus campur ada sisi Rifaya. Terus zaman dulu mungkin terpisah sama ada musiknya juga kan. Dan musiknya alunannya tuh membuat gelombang otak itu ya ini tren tung tinggi kayak apa ya? Oh, frekuensi gelombang otaknya berpindah ke alfa gitu ya. Jadi mudah untuk trans apa itu nggak sadar. Nah itu gampang. Nah itu digunakan untuk kesenian, untuk dakwah. Diakhiri dengan masuk Islam. Nah, jadi ini ada pertanyaan yang menurut saya itu agak penasaran juga. Kalau Sunan Kalijogo itu terkenalnya kan tarekatnya Satoriyah ya. Ya. Dari Said Alwi Zainul Arifin Sulu Mindanao Filipina kan gitu. Kalau yang kita tahu seperti itu. Berarti kan Sunan Muria itu tarekatnya juga Satoriyah juga. Jadi kalau tarekatnya Porwali terutama yang 9 itu plural ya, nggak cuma satu tarekat. Nggak cuma satu tarekat, tapi utamanya adalah silsilah dari Abu Yazid Al-Bustami, kemudian Syekh Abdul Qadir, kemudian ada Surawardi, ada Ibnu Arabi. Apa diulangi berarti tarekatnya plural ya, berarti bukan satu tarekat tunggal ya, bukan satu tarekat tunggal. Dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berarti Qadiriyah, terus jalur Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kalau dulu berarti Satoriyah ya. Salah satunya Satoriyah Iskiyah. Satoriyah Iskiyah ya. Terus ada Naksabandia. Sebagian Naksabandia. Terus kemudian ada tauhidnya Suhrawardiyah gitu ya. Wahdatul Wujud. Oh, tauhid Wahdatul Wujud Suhrawardiyah. Ya, sebenarnya Naksabandi sebagian. Karena memang Sunan Kalijogo itu saya punya satu manuskrip bahwa Sunan Kalijogo menganjurkan setidaknya dalam 1 tahun bersuluk 40 hari. Itu artinya khas Naksabandi. Ya, ini khasnya Naksabandi. Artinya memang ada. Tapi kan zikirnya Sunan Kalijogo itu zikir Satoriyah. Allah. Oh ya. Tapi itu nggak enak, ini terlalu banyak bahasa ini tarik kali ya. Ini makanya saja lah. Baju preman ini. Baju preman ini. Saja. Jadi apa ya istilahnya? Kayak duriatnya Mbah
Siapa? Sunan Kudus ya, Mbah Muhyiddin yang ada di Jati Wetan Iya, di Wetan ya. Jati Wetan belakang pura itu, Dukuh Kencing atau Kenceng. Itu kan beliau mursyid dari 4 tarekat. Iya, iya. Jadi Satoriyah, terus Samaniyah, terus Qadiriyah, terus kalau nggak salah itu Satoriyah terus Naksabandiyah. Jadi 4 tarekat. Seperti itu. Nah, saya menyesal karena di Kudus gak ada yang mewarisi syarat dari Mbah Muhyiddin itu. Saya menyesal kan. Ya, tapi sejaknya tarekat di daerah menara ini, wilayah menara ini harus dimaksimalkan. Cuman kan gini, ini apa ya Mas Guru ya, berbicara tentang tarekat Satoriyahnya. Kan saya juga pengamal tarekat Satoriyah juga. Itu kan diantara tarekat yang paling mudah akulturasi dan asimilasi budaya dalam semua aspek ya, kecuali tauhid ya. Jadi pakaian, bangunan, terus apa ya istilahnya budaya, semuanya di akulturasi asimilasi lah. Terus juga apa ya, yang paling membuka terhadap adat istiadat sekitar kan gitu. Itu kan Qadiriyah nggak bisa begitu, terus Jarawardiyah juga nggak bisa begitu, terus Naksabandiyah juga nggak bisa. Naksabandiyah kan apa istilahnya ketat terhadap syariah kan gitu malah. Kalau Satoriyah kan ya merangkul semua golongan kan gitu motonya. Mohon ditanggapi lah, soalnya di Muria di menara itu kan ada candi, itu kan Menara Kudus kan dunia candi, terus gerbang Hindu Majapahit, terus padusan apa buat wudhu itu sendiri kan 8 jalan kesucian Buddha, itu kan simbol Banaspati itu, ketirtaan agama Buddha gitu. Terus masih sampai sekarang melarang menyembelih sapi untuk korban Idul Adha kan, itu kan Sunan Kudus kan sampai seperti itu kayaknya kok bersuluk di Satoriyah gitu. Kalau bersuluk di Satoriyah kan akulturasi asimilasi budaya kan biasa. Ya. Jadi, nah ini yang jadi khasnya para sufi kaum arifin itu kan fokus pada substansi, fokus pada hakikatnya. Apa Maulana Jalaluddin Ar-Rumi itu fihi ma fihi gitu kan, fokus apa yang ada di dalam sesuatu, fokus apa substansinya. Nah, ajaran-ajaran dari Sunan Kudus misalnya sapi itu kan simbolnya Dewi apa ada Nandi tunggangan Mahdewa Siwa. Nah, disucikan sama masyarakat Hindu. Sekalian Sunan Kudus beli sapi paling bagus, gitu kan, kasih di sekitar menara. Orang pada kepo. Nah kan kalau orang syariat nggak mungkin menggunakan simbol, ya kan? Ya ambilnya kearifan beliau lah. Ambil substansi, lu ukur sapi, apa ini? Jadi kadang justru simbol itu kita kadang terlalu membaca terlalu dalam, overthinking ya. Tapi kadang nggak sangat mengabaikan. Nah ini perlu ada waktu-waktu tertentu simbol ini harus diartikan sangat tinggi. Waktunya untuk diabaikan. Orang sufi paling paham kapan mengabaikan dan kapan memberi makna. Seandainya beliau terlalu ketat fikihnya, pasti kan memberi makna sapi itu terlalu, ini jiwanya orang gini gitu. Nggak boleh gitu kan. Nah, ini overthinking gitu kan, tapi nggak ngambil substansinya. Yang penting orang tertarik gitu kan. Ya. Nah ini di Kudus nggak tahu masih punya logika ini apa enggak pola sana. Saya kira untuk sekarang itu yang kebijaksanaannya mendekati Sunan Kudus mungkin nggak ada ya. Yang kearifannya, kesantunannya, kebijaksanaannya hanya mewarisi menaranya saja. Nah kalau seperti itu mungkin ya tidak intelektualitasnya. Kayak misalnya saya contohkan itu Kanjeng Sunan Kudus itu apa ya istilahnya Mas Guru ya, beliau itu kan diantaranya itu yang menjadikan adanya wayang kulit. Oh ya. Dulu itu wayang itu kan 3 dimensi. Gitu. Nah Sunan Kalijogo itu wayang kulit itu ya. Iya,
Sunan Kalijogo waktu berdirinya Masjid Demak itu beliau berkeras untuk mementaskan pertunjukan wayang untuk menarik banyak umat Hindu waktu itu. Nah, Sunan Giri sebagai fakihnya, ya istilah fakihnya Wali Songo itu melarang karena itu 3 dimensi, seperti itu. Atau kan gitu. Nah, menyerupai Sunan Kudus waktu itu menengahi. Kalau begitu kita geprek saja, kita getengkan, akhirnya jadi wayang kulit. Nah, ternyata di situ Wali Songo semua menemui titik temu dan setuju kan gitu. Itu bukti, salah satu bukti kearifan Kanjeng Sunan Kudus dan salah satu bukti kearifan tarekat Satorya. Karena Satorya itu kan mindsetnya di India yang diwariskan oleh Syabdullah Satori itu kan apa ya istilahnya, menengahi perbedaan dan perselisihan dan menyatukan pada satu titik yang disepakati banyak pihak tanpa perang. Itu apa ya, warisan ideologi dan intelektualitas dari Syabdullah Satori kan seperti itu. Ya, karena kalau di Satorya itu hanya ada 2 golongan, salik fasil sama salik halik. Kalau mungkin dikatakan kan ada mukmin, muslim, ada mutakin gitu kan, ada musid, akhirnya ribet ya. 2 saja, orang yang sampai kepada Allah sama yang belum sampai gitu aja, tidak sampai atau agak nyimpang gitu ya. 2 golongan aja. Jadi nggak ribet. Jadi mungkin ada orang yang bertapa gitu kan, gitu, single dikit udah klasik usul gitu kan ya, udah simpel ya kan, tinggal ditambal dikit tambangannya ya. Sebenarnya saya yakin Kudus ya, namanya satu peradaban itu, semua peradaban itu mengalami yang namanya titik jenuh Ya, setuju. Selalu seperti itu. Jadi mentoknya sekarang juga gitu, ada titik jenuh, maka nanti akan ada masa kemerosotan dan akan naik lagi, selalu kayak gitu. Seluruh peradaban juga kayak gitu, seluruh peradaban kayak gitu. Kewalian juga kayak gitu. Tarekat itu ada muncul di mana hilang, muncul di mana hilang, selalu kayak gitu. Cuman ya mohon maaf ini Mas Bro, mohon maaf. Kalau gini saja lah, kalau Kiai Kudus itu pengen kenal dengan tarekat kami Satorya, buka saja Simtul Majid lah, karangan Syekh Ahmad Al-Qusasi. Beliau itu kan, Syekh Ahmad Al-Qusasi itu kan mursyid Satorya tapi juga mursyid 15 tarekat yang lain. Dan Sampai beliau mewariskan 15 aja atau sampai 20? ya, kalau plesir kau 20, tapi kalau cuman ke mursidannya mungkin 15-an lah Ya. 15 pun itu versi beliau itu nggak ditulis semua Ya, banyak yang itu apa ya? dalam arti ditulis yang penting saja, Yang paling kuat. nah yang paling kuat, yang nggak kuat itu nggak ditulis sama Syekh Al-Qusasi, itu ceritanya. Nah, kalau Kiai Kudus kepengen berkenalan sama tarekat Satorya bukan dari mulut saya yang mungkin mereka nggak percaya, ya buka saja kitab Simtul Majid itu karya Syekh Al-Qusasi, itu kan dijelaskan. Tanfil Masih karya Syabdur Rauf Singkal, siapa gurunya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, gurunya Syekh Burhanuddin Ulaan, juga gurunya Syekh Daud Al-Fatoni, ya kan? Ya. Atau kakek gurunya Syekh Daud Al-Fatoni, juga mungkin juga gurunya Syekh Abdul Rauf ya, maksud saya ya, Syekh Abdul Rauf Singkal itu juga gurunya Mbak Ahmad Mutamakin Kajen ya. Ada versi seperti itu, ada satu literatur seperti itu. Nah, kalau jenengan itu gini saja, jenengan ke desa mana ya, di dekat makam Bendro Kusumopati itu, di desa Gambiran kalau nggak salah itu, di kecamatan Margorjo Pati ada seseorang putri Mbah Mutamakin yang namanya Mbak Alfiah. Oh iya ya. Nah, Mbak Alfiah itu nisannya itu Muhammad Saliro. Ya. Itu jadi Muhammad kembar itu ciri khas bagi para salikin Satorya seperti itu. Jadi putrinya Mbah Ahmad Mutamakin itu tarekatnya Satorya lah, seperti itu. Pertanyaan nih, Mbah Alfiah putri Mbah Mutamakin, putri Mbah Ahmad Mutamakin, saudarinya Mbah Indro Kusumo Margorjo Pati, itu kok Satorya itu dari mana itu? Kan nggak mungkin dari orang lain, kan pasti dari ayahnya, seperti itu. Jadi kalau Kiai Kudus lupa sama Satorya ya repot lah nanti, saya kira seperti itu. Nah, ini sekaligus penutup aja ini. Jadi kalau tarekat Satorya itu kan
sebenarnya paling enak itu dilihat di Masjid Kadilangu. Ya, kemarin waktu di Kadilangu tuh sengaja sholat di depan pintunya. Jadi di depan pintu kan ada simbol Satoriahnya di depan pintu. Di Masjid Demak juga ada, depan pengimaman. Masjid Demak ada sih. Ada di depan itu, kecil di tembok di atas. Simbol Satoriah ya? Iya, Bukan Satoriah. simbol Naksabandiah ya? Itu ya bukan. Simbol Satoriah Muhammad Kembar itu ya di Masjid Agung Demak ya? Iya, itu malah di Demak ada, di Kadilangu ada ya. Tapi memang kuat Satoriah di era-era itu. Bahkan dia pernah mengalami masa kejayaan ya Satoriah sebelum tarekat-tarekat yang mainstream sekarang yang ada di Indonesia itu apa TKN, Kodirawan Sabandi, Sadulia, ya kemudian apa lagi Naksabandia. Jadi leluhur kita dulu mungkin itu Salikin Satoriah Ya, gitu ya? kemungkinan besar ya itu dulu ya cuma itu aja, cuma Satoriah. Nah, bahkan kewalian zaman dulu itu paling gampang ya dari Satoriah itu. Kenapa kewalian gampang dari Satoriah? Kenapa ya? Karena penghulu kutub-kutubnya zaman itu adalah dari Satoriah. Ada cerita seorang mursyid Satoriah itu, beliau itu sangat mudah membuat atau mengarahkan muridnya untuk wusul. Ya, sedikit langsung mimpi ketemu Kanjeng Nabi, sedikit jadi wali ya gitu kan. Era-era itu, era sebelum si Abdul Rasim kan, Ibrahim Qurani masih terus Ahmad Al-Fusari. Ahmad Tuhasi itu paling disowani sekali dua kali aja sudah luar biasa, butuh ngarai butuh ya.